Ini adalah sebuah kisah tentang tokoh sejarah Cina yang tidak terkenal, tapi menurut saya sangat keren. Jadi namanya adalah Quan Zhong dan dia hidup sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Jadi hampir 3000 tahun sebelum sekarang, minus 2700 tahun dari sekarang. Jadi kalau orang Cina itu punya reputasi licik secara dagang, mungkin semuanya bisa ditarik ke satu orang ini gitu. Jadi si Guancong itu hidup di negara, waktu itu kan Cina lagi perang saudara, kerajaannya itu namanya kerajaan Zhou, tapi itu lagi terpecah, dan ini kan masih Spring and Autumn period, jadi sebelum Qin Shi Huang kan namanya Warring State. Warring State itu negaranya sisa 7, tapi kalau di Spring and Autumn tuh negara masih puluhan, mungkin ratusan awalnya, puluhan lah anggap. Banyak sekali ada negara-negara medium dan negara-negara kecil. Jadi negara Qi ini, QI ya tulisannya, ini lumayan oke lah, lumayan besar dia. Jadi dia tinggal di sana dan dia itu miskin. Nah, ketika dia kecil, dia punya teman yang kaya, namanya Pao Shuya. Bao Suya tulisannya, Pao Shuya. Jadi mereka dari kecil udah bareng, dan mereka tuh waktu mereka mulai remaja, si Pao Shuya ini anak orang kaya, si Kuan Chong anak orang miskin. Jadi mereka tuh bisnis bareng. Ketika bisnis bareng, arrangementnya anggaplah, nggak ada yang tahu lah, ini kan peristiwa hampir 3000 tahun yang lalu. Arrangementnya itu anggaplah 50-50. Si Kwan Chong ini pasti ngambil lebih daripada jatahnya dia. Jadi anggaplah dia ngambil 70-80. Cuman yang harusnya Pausuya dapat 50, cuma dapat 20-30. Tapi si Pausuya ini namanya anak orang kaya, dia tuh kayak cincai-cincai aja. Ya udahlah, lu ambil terserah lah gitu. Kan lu miskin gitu, nyantai-nyantai-nyantai gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, ya, karena masyarakat Konghucu di Cina tuh agak memandang rendah para pedagang, mereka berdua akhirnya dalam tanda kutip jadi pejabat. Mereka tuh jadi guru pangeran. Jadi pangerannya tuh kan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Si Bao Suya itu jadi gurunya pangeran nomor 3. Si Kuancong pangeran nomor 2. Jadi dua-duanya seharusnya nggak jadi raja. Tapi satu dan lain hal, cepat, ini ceritanya saya skip ya, maksudnya saya sederhanakan ya. Singkat kata singkat cerita, ada sejenis plot istana yang pangeran nomor satunya dibunuh. Jadi yang nomor 2 dan 3 ini kayak lomba naik kereta cepet-cepetan ke ibu kota untuk mendeklarasikan diri saya raja. Kembali lagi, harusnya Guancong yang, karena dia anak nomor 2 ya, harusnya Guancong lebih unggul. Tapi si Bao Suya ini, muridnya Bao Suya ini 1 hari lebih dekat ke ibu kota. Jadi si Guancong karena emang orangnya rada-rada brengsek, dia itu pakai jalan pintas seorang diri, kemudian seakan-akan dia tuh mau negosiasi, tapi malah pangerannya Bosuya dipanah. Pangerannya Bosuya pura-pura mati, tapi jalan terus. Jadi akhirnya pangeran nomor 3 ini berhasil menjadi raja duluan. Kemudian mereka perang saudara yang sebentar banget, berapa hari juga beres. Rajanya si Guancong dibunuh, si Guancong masuk penjara. Sebel dong, udah mau dipanah mati kan, udah mau dibunuh nih si Guancong sama si bosnya Bosuya. Kalau nggak salah sekarang namanya dalam sejarah dikenal sebagai Raja Huan dari Qi. Kemudian si Bosuya, ini teman lu, gua potong kepalanya ya, dasar brengsek. Si Bosuya bilang jangan jangan jangan, teman saya ini jenius, saya kenal dia dari kecil. Terus lu mau gua apain dia? Jadikan dia perdana menteri. Jadikan dia orang nomor 2 di kerajaan ini. Karena dia adalah orang paling pintar yang saya tahu. Oh, lu sinting lu? Iya. Jadi kalau dia jadi Perdana Menteri, dia jadi bos lu. Practically cuman aku yang ada di atas dia, semua negara ini tunduk sama dia. Bosnya bilang, iya, 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 nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan itulah si Guancong dari tahanan penjara yang harusnya dipenggal kepalanya, dalam tempo berapa hari, tiba-tiba sudah jadi Perdana Menteri. Dan si Guancong adalah Perdana Menteri salah satu yang paling legendaris dalam sejarah Cina. Jadi reformasi internalnya itu masih dipelajari sampai sekarang dan menjadi basis dari secara umum semua negara modern. Jadi zaman dulu karena dinasti Zhou itu kan feodal. Jadi anggapannya kalau di zaman sekarang kita ini bayar pajak ke
Pak RT, Pak RT bayar pajak ke Pak RW bayar pajak ke wali kota bayar pajak ke gubernur, gubernur baru bayar pajak ke negara kan. Itu zaman dulu. Kalau sekarang kan kita instansinya kita tahu satu badan pajak tuh pasti dari negara langsung. Mereka baginya ke pemerintah provinsi, pemerintah pusat apa urusan mereka. Cuman kan satu instansi. Jadi direct taxation from the state itu adalah salah satu karyanya Guancong gitu. Yang kedua, dia itu melakukan reformasi yang pertama kali di dunia, yaitu adalah namanya state monopoly. Jadi dia punya makalah, dia punya jurus yang terkenal, yaitu adalah mengendalikan laut dan gunung. Karena memang negara Qi itu di timur Cina, mereka dekat laut ya. Maksudnya apa? Mengendalikan laut dan gunung. Negara itu memonopoli perdagangan garam dan perdagangan besi. Jadi semua produsen garam dan besi itu wajib menyerahkan barang mentahnya ke negara, dijual ke negara, negara yang mengolah, kemudian dijual balik ke rakyat dalam bentuk barang jadi, cuannya semua masuk negara. Jadi dibandingkan pajaknya ditinggiin, lebih baik negara itu melakukan state monopoly. Jadi rakyatnya nggak terlalu protes gitu. Kemudian Guancong ini juga eh, salah satu orang pertama yang pintar melakukan perang dagang gitu. Jadi perang dagang itu ditemukan orang Cina itu 3.000 tahun, hampir 3.000, 2.700 tahun yang lalu. Dan jurusnya tuh aneh-aneh gitu. Jadi ada negara kecil yang entah apa namanya, tapi kayak jago, kayak mereka tuh pabrik senjata gitu. Sama Guancong semua senjata di sana dibeli harga berapa kali lipat, kemudian berasnya juga dibeli, kemudian tiba-tiba diserang. Jadi negara itu nggak punya senjata, nggak punya beras, begitu tentaranya Guancong datang mereka langsung angkat tangan nyerah gitu. Nah, nggak punya apa-apa gimana caranya perang gitu kan. Kemudian yang lebih rumit dan lebih licik itu, jadi negara Qi itu zaman dulu ya, anggapannya mereka anggapannya kalau sekarang itu jenis batik gitu. Mereka itu kan kalau negara Qi itu biasanya pakai katun. Ada dua negara kecil yang mereka tuh spesialis bikin batik gitu. Jadi tiba-tiba Guangzhou bikin undang-undang. Semua baju di Ci harus pakai batik dan tidak boleh ada satu orang pun di Ci yang punya pabrik batik. Semua pabrik mesti diimpor dari luar negara kecil ini. Kebijakan sinting gitu kan. Hah? Ngapain gitu nyari rugi? Ah, bodo amat saya Perdana Menterinya gitu. Jadi dia pun ngimpor selama bertahun-tahun gitu loh. Dan dua negara ini kan berkompetisi kan, karena mereka lebih kecil dan mereka lebih miskin dan Cina negara besar mereka berkompetisi kan satu sama lain supaya mereka bisa ekspor baju paling banyak dapat duit banyak. Setelah berapa tahun, akhirnya dua negara ini nggak punya petani. Semuanya kerjaannya adalah bikin kain gitu. Begitu terjadi, ya balik lagi, langsung diserang. Sorry, sama si Guanzhou tiba-tiba dia bikin undang-undang kebalikannya. Mulai sekarang pakai baju batik ini ilegal. Semua orang harus pakai baju katun gitu. Dua negara ini kan kelimpungan kan, kelaparan, nggak ada petani di sana. Langsung dua-dua menyerahkan diri. Wah, ampuni kami gitu. Kami menyerah, rakyat kami kelaparan gitu. Jadi dengan diplomasi-diplomasi yang aneh-aneh seperti ini, Raja Huan tuh sempat bikin kayak aliansi kecil gitu. Dan dia dianggap salah satu kayak ya bangsawan keren lah pada zamannya. Akhirnya setelah si Gancong ini untuk ukuran orang zaman itu umurnya lumayan panjang dan setelah ketika dia tua, dia kan mau mati, dia sekarat, si rajanya datang gitu kan. Siapakah yang bisa menggantikan engkau gitu kan? Apakah kita harus mengangkat teman baikmu si Bao Suya? Dan Su Gancong bilang jangan jangan jangan. Bao Suya tuh orangnya terlalu lurus dan suka kalau orang lain lurus. Jadi kalau orang kayak gitu jadi perdana menteri itu kabinetnya kacau. Nah, biasalah di kabinet kan pasti ada yang ngaco-ngaco sedikit kan. Ada yang suka main cewek, ada yang korupsi, ada yang ini. Cuma selama bisa kerja ya biarin aja gitu. Jadi kabar itu pastinya menyebar di istana dan Guancong sendiri juga nggak menutup-nutupi sampai di telinganya Bao Suya orang-orang kan bilang ini orang kalau nggak ada kamu mati kan sekarang udah kamu ngangkat dia sampai seperti ini pun dia nggak mau bantuin kamu gitu kan untuk nerusin dia dasar orang nggak tahu terima kasih. Tapi terakhir Bao Suya tuh juga nyantai juga cincai aja dia cuma bilang ya mungkin emang bakat gua nggak di sana ya sudahlah gitu. Guancong mati dan Bao Suya juga mati gitu. Jadi sebuah kisah kalau orang Cina itu menganggap kisah persahabatan salah satu yang paling everlasting dalam sejarah adalah kisah persahabatan Guancong dan Bao Suya. Setelah mati itu ada
quotationnya Guancong yang kurang lebih nulisnya begini. Ketika aku mengambil bagian lebih daripada yang seharusnya aku terima waktu mereka bisnis bareng, Bausuya tidak menganggap aku itu bangsat gitu loh, tukang tipu, tukang cia gitu. Bausuya nganggap ya ini orang lapar aja, ini orang miskin aja gitu ya. Wajar lah dia ambil lebih banyak. Ketika kita bisnis bareng, aku ngasih ide, dia ngasih modal dan kita rugi, dia tidak bilang aku goblok. Dia hanya bilang ya sudahlah, namanya dagang, ada naik ada turun. Pernah suatu ketika kita berperang, 3 kali aku melarikan diri dari medan pertempuran. Bausuya tidak pernah bilang aku pengecut. Bausuya selalu bilang aku ini punya ibu yang sudah tua di rumah. Kemudian ketika akhirnya aku masuk penjara, tapi aku tetap berdiam teguh, itu bukan karena aku tidak tahu malu, tapi karena aku punya cita-cita yang besar. Di dalam dunia ini, orang tuaku adalah yang melahirkan aku, tapi yang paling mengerti aku adalah Bausuya. Yang menulis kisah ini kan sejarawan terkenal dinasti Han, namanya Sima Qian. Dan Sima Qian nulis sebuah kalimat yang menurut saya sangat meaningful. Sebenarnya, orang jenius seperti Guancong itu ada banyak. Tapi orang yang bisa melihat, menghargai, dan mengakui talenta orang lain seperti Bausuya, itu yang sedikit. Itu menurut aku quote itu dalam sekali. Jadi dalam persahabatan mereka, hubungan persahabatan mereka dan perkembangan mereka, kalau Bausuya itu punya rasa iri, rasa benci, rasa rivalitas, persaingan sedikit saja, ketika Guancong di penjara, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia bisa biarkan Guancong mati, dia bisa biarkan Guancong jadi budak, dia bisa biarkan Guancong tetap di penjara. Pun tidak begitu. Pun kalaupun tidak begitu, dia bisa bilang sama muridnya dia kan, sama Raja Huan itu, ini hopeng gua, lu lepasin lah. Habis itu jadiin dia rakyat jelata, atau jadiin dia kacung, atau jadiin dia tukang jaga kuda, atau mungkin lebih baik lagi, kasih dia ke gua jadiin dia asisten pribadi, atau kasih dia posisi sebagai menteri junior dalam kabinet gua atau apalah. Jadi begitu banyak hal yang Bausuya bisa lakukan kepada Guancong pada waktu itu. Tapi Bausuya bilang, Tuanku Raja, tidak ada orang di negara Qi yang lebih pintar daripada teman saya. Jadikan dia Perdana Menteri. Kalau memang saya harus jadi anak buahnya dia, so be it. Jadi itu adalah satu kebesaran hati yang mengubah nasib satu negara. Semoga kisahnya menginspirasi. Selamat pagi.